Aku cuma kepikiran satu hal. Ya Allah, aku kangen sama Rasulullah. Ini kalau Rasulullah ada kayaknya gak bakal serumit ini nih hidup. Kita ngelihat ini Israel kok gak beres-beres gitu ya. Allah kan bisa aja sekarang selesaiin, tapi enggak, itu ujian buat kita gitu. Aku pengen kita bergerak. Terus kalau gak ada Palestina, lo bisa bersatu dengan orang lain dengan cara apa? Terus lo bisa kayak nge-push diri untuk jadi sebenar-benarnya hamba, mau kayak gimana caranya gitu. Terus di materinya kayak sampai 2 hari itu sebenarnya aku mikirin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini kita mau bincang isu, tapi biasanya bincang isu sama tekoan gitu. Hari ini kita kedatangan Teh Sarah. Halo Teh Sarah. Halo Aska. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya aku sih yang salam ya. Gimana kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Dan penuh dengan apa ya, ide-ide dan semangat. Lumayan banget ya. Oke, Teh Sarah jauh-jauh dari Bogor, dari kota hujan datang ke sini naik bus ya. Tadi kita ngomongin busnya apa aja ya, banyak lah ya pokoknya. Dan sekarang kita mau ngebahas. Jadi Teh Sarah ini adalah FYI buat teman-teman yang masih belum ngepoin Teh Sarah. Teh Sarah ini adalah Jangan dikepoin. campaigner, especially buat isu kepalestinaan. Dan aku ketemu Teh Sarah nggak pas Smart Camp lah ya. Kita Sebelum Smart Camp kita ketemu dan masih dalam isu Palestina di Smart. Betul. Ngapain kita ya? Makan bubur ya? Makan bubur pagi-pagi. Iya, dan hari ini kita pengen belajar nih Teh. Sebenarnya apa sih gitu perjalanan di balik Teh Sarah yang sekarang sudah sangat aktif banget menyuarakan isu Palestina di SW-nya, di SG-nya, di CV-nya, di wajahnya juga udah kelihatan gitu. Di brosnya. Oh iya benar, lucu ya. Lucu banget, belinya mana tuh? Di belakang. Oke, jadi kita pengen tahu sebenarnya gimana sih perjalanan Teh Sarah sampai dulu gitu ya, ketika mungkin titik baliknya sebelum aktif bersuara sampai sekarang sudah sekarang ini ya pegang di Baik Berisik ya, jadi Baik Berisik, koordinator jaringan Baik Berisik nasional. Masya gitu. Allah. Oke, gas langsung. Jadi gimana nih? Mending aku pengen dengar dulu deh. Sebenarnya sekarang berarti di Baik Berisik jadi koordinator jaringan. Apa aja tuh kegiatannya Teh Sarah? Iya, jadi kalau di Baik Berisik itu kan sebenarnya kita punya banyak koordinator wilayah ya. Dari ada 19 titik di Indonesia, alhamdulillah, kota dan kabupaten. Bahkan ada yang cakupannya provinsi gitu. Nah, karena ini si Baik Berisik yang banyak ini harus ada yang ngejahit, ya kan? Ada yang ngejahit biar geraknya bareng-bareng gitu ya. Terus kalau punya isu, punya narasi, semuanya sama. Nah, disitulah aku letaknya. Jadi simbol untuk kayak apa? Menyatukan, terus gerak bareng, ngasih ide, kita kayak gini yuk, bikin bareng-bareng, ayo bikin gitu. Contoh kecilnya waktu pas yang perahu kertas. Nah itu kan banyak teman-teman Korwil ngegerakin teman-teman wilayahnya buat kumpul bikin yang perahu kertas tuh yang ini kan ya? Sumut Flotilla kemarin. Sumut Flotilla bikin origami kertas. Nah gitu-gitu kan, jadi kayak karena orang-orang Indonesia itu sekarang tuh lebih proud ketika ada satu simbol yang menyatukan, ada gerakan yang menyatukan. Contohnya kayak kemarin kan 17+8, itu tuh orang satu suara tuh, bener. Ya kan. Nah, iya orang Indonesia tuh seneng yang kayak gitu-gitu kan. Nah akhirnya ya udah, karena Sumut Flotilla ini ada lagi gerakan yang besar, mungkin yang nggak seimbang lah ya dengan Sumut Flotilla yang global. Terus kita bikin perahu kertas yang sederhana banget, yang sejak SD kita udah belajar gitu. Tapi ketika itu rame, ketika banyakan, jadi luar biasa gitu. Nah jadi itu yang ngeorganisir teman-teman untuk bergerak, itulah tugasku di Baik Berisik sekarang kayak gitu. Gila, wow, Masya Allah. Allah Akbar. Kayak gitu Kak, kurang lebih gambarannya. Selain di Baik Berisik, agendanya apa nih berarti aktivitasnya? Agenda ya. Selain aktif menjadi seorang campaigner di merchandise Baik Berisik, di sama-sama. Oke. Sama Aska ya. Oke.
Iya. Iya, jadi sekarang kan lagi ya selain yang bikin merch karena seneng bikin produk-produk ya sebenarnya, tapi nggak seneng ngejualin ya. Jadi biar Aska yang ngejualin. Ya, jadi kita bagiannya ini Beda-beda ya. Frontman ya yang ketemu sama customer, tukang paket gitu. Kalau ini she's the brain. Iya, jadi aku kerja juga alhamdulillah tim media, tim Ini mau komunikasi. conference juga nih. Ya. FYI teman-teman banyak yang ngira gue nggak kerja. Tapi Kenapa tuh sampai banyak yang karena mungkin kayak gue main-main doang. jalan-jalan mulu ya. Ini Main-main. jadi FYI ya. Tadi Teh Sarah cerita, ini gue mau conference sekalian. Gue nih kerja, gue nggak ini doang. Iya, kerja. Jadi aku di isu pengendalian konsumsi rokok. Oh wow. Tobacco control gitu. Jadi sama sih sebenarnya. Nanti mungkin bisa cerita setelah ini kenapa akhirnya aku bisa, bukan bisa sih, suka dengan campaign gitu, terus kayak ngeorganisir teman-teman untuk bergerak, karena awalnya aku emang bermula dari sama isu-isu kemanusiaan juga gitu, Iya. sosial berangkat juga dari situ gitu. dulu berarti ya. Iya gitu. Aku kerja untuk komunikasi, ya sering juga advokasi dan edukasi ke orang-orang gitu tentang bahaya rokok, Iya. advokasi ke pemerintah juga gitu. Tapi masih Udah satu lebih. ini lah ya, masih satu tone gitu. Iya, Mereka menyuarakan suatu Iya. tadi urgensi. Benar-benar. Oke, berarti Masih sama. titiknya apakah switchingnya tuh di situ justru kayak apakah dari dulu udah aktif into Palestine isunya, atau kayak gimana sih sampai akhirnya nyampe di titik menjadi Teh Sarah yang sekarang? Kayak gimana gue? Jadi kan sebenarnya kalau di podcast sebelumnya yang benar. sama yang Tehnap yang Why is Palestine, teman-teman bisa nonton di sini. Nah, tolong mau tambahinnya nanti. Udah ditandain ya. Iya. Nah, itu tuh kan aku udah cerita keluarga tuh emang dari dulu udah melek lah soal isu Palestina. Tapi kan maksudnya ya udah kayak taunya Masjid Al-Aqsa itu lagi dilecehkan oleh Zionis, udah gitu. Terus kayak nggak tahu cabang-cabang permasalahan yang ternyata sangat mengakar dan banyak banget gitu kan, yang bahkan Zionis ngebuat isu ini menjadi sulit untuk dipahami, complicated, akhirnya orang males untuk ngebicarain. Nah, sampai titik itu aku justru dapat ini pas Baik Berisik. Pas Baik Berisik pertama join. Iya, di 2023 itu. 2023. Oh, oke. Jadi waktu dulu sebelum Baik Berisik itu aku suka ngomongin Palestina tapi random, kayak apa sih, kayak orang marah yang nggak terarah gitu, ngerti nggak? Lebih ke ini ya. Emosi doang. Ketika lagi naik terus notice ini. Iya, yang contoh tahun 2021 waktu Ramadan Al-Aqsa benar-benar diserang. Iya. Aku tiap hari ini gitu. Tapi ya udah gitu. Ilmunya pun juga yang nggak rapih, nggak utuh Iya, gitu, nggak utuh. Terus tahun 2023 alhamdulillah tuh Baik Berisik itu cuma nerima 20 orang aja karena yang emang konten kreator gitu kan. Terus ya udah akhirnya alhamdulillahnya masuk gitu. Terus itu kalau nggak salah di akhir September 2003. Jadi beberapa kali kelas yang pekanan kalau nggak salah itu menuju 7 Oktober kan, yang gong banget itu. Itu langsung kayak jadi ibaratnya kalau yang per tuh langsung tuing gitu, naik banget gitu ya semangatnya. Itu tuh kalau nggak salah tuh nggak lama dari 7 Oktober ada kelas BDS. Sama Kak Syauki Hafiz, Ketua BIS Indonesia. Itu aku bener-bener yang kayak, oh ternyata isu Palestina itu luas banget ya gitu, nggak cuma yang kayak, bukan cuman sih, maksudnya kan kita tuh seringnya tahu ya udah tok sejarahnya aja udah gitu, kayak Hasbar aku nggak tahu, BDS aku nggak tahu, tuh sebenarnya tuh gerakan dari orang Palestina sendiri gitu. Dan itu setelah itu aku langsung ngelis di buku apa aja yang harus aku cari tahu setelah ini gitu. Dan aku bener-bener nyari lewat podcast di YouTube, terus ikut kelas-kelas, seriusin di Baik Berisik gitu, terus gerak sama teman-teman di Bogor, ngajakin yang kan BB itu ada penugasannya ya, bikin video campaign, terus nulis, dan itu di maintenance kan sama teman-teman panitia, dinilai, kayak dikasih rapot di akhir. Itu benar-benar yang kayak, kayak gini nih caranya ternyata ya, kalau kita punya emosi, terus kita rilis emosi kita tuh kayak gini, gitu. Bener banget. Nah di situ, dan sebenarnya kan
aku udah belajar tentang campaign messaging, terus gimana ngelola advokasi, tahap-tahapannya tuh udah aku dapetin di pengenalan konsumsi rokok atau kontrol. Ketika kerja dulu. Iya, bahkan sebelum kerja. Sebelum kerja. Jadi aku tuh jadi aktivis untuk TB kontrol 2018 sebelum kerja. Itu saat kuliah. Iya, jadi aku udah kayak bikin campaign di kampus di UIN Jakarta. Ya, ngumpulin puntung rokok. Wow. Di Jakarta, di UIN Jakarta, luas banget. Di UIN Jakarta. Kita bawa botol 500 mili. Jadi itu buat ngitung parameter perhitungan puntung rokok. Jadi kalau 500 mili itu tuh ada berapa puntung rokok. Jadi teman-teman yang mau ikutan bawa botol bekas, masukin tuh puntung rokoknya. Jadi kita ngitungnya gitu kali berapa gitu. Banyak banget. Sedangkan kampus itu kan sebenarnya kawasan tanpa rokok udah ada peraturannya kan, nggak boleh ada ini. Akhirnya itu jadi evidence base kita untuk advokasi ke rektor. Gitu. Terus didengerin lah sebenarnya sama wakil rektor gitu-gitu ya. Sampai alhamdulillah, jadi kan tahapan advokasi tuh gitu. Ada gerakan di masyarakat dulu, dan perlu ada evidence-nya juga ya, supaya kuat betul. Ini loh nih, ini bukti kesalahan kalian gitu kan. Ayo bikin regulasi gitu kan sederhananya. Sampai alhamdulillah gerakan yang kecil ini itu bisa jadi gerakan internasional gitu. Maksudnya kayak aku bikin jurnal, jadi itu lolos di conference di Thailand gitu. Nah, ini pas kuliah? Pas kuliah. Masya Allah. Jadi jurusan kimia kan? Pendidikan kimia. Wow. Jadi kayak diajarin gimana bikin pesan kunci untuk advokasi ke pemangku kebijakan. Terus harus yang straight to the point lah segala macam tuh udah cukup melotok lah dulu pas kuliah. Jadi pas sekarang di Palestina tuh sebenarnya banyak mengadopsi ilmu-ilmu yang aku dapatkan ketika di aktivis ini gitu. Diubah objeknya gitu ya? Pesannya gitu. Dan kalau aku dengar dari tadi nih udah dari dulu udah semangat aktivisnya gitu ya. Dan mungkin kaitannya sama rokok karena dari kimia juga kan pasti paham secara chemical betapa berbahayanya. Atau kenapa tuh? Justru aku nggak ngomongin chemicalnya. Oh, justru nggak ngomongin chemicalnya. Jadi ini kalau ngomongin rokok pasti bakal panjang dan aku berapi-api. Jadi sederhananya gini, ketika aku join di TB Control itu tuh sebenarnya karena aku sebel banget di kampus banyak iklan rokok. Kan iklan itu kan berarti mempromosiin produk kan biar orang banyak yang beli gitu. Sedangkan rokok itu bukan produk yang normal untuk dibeli gitu. Kenapa harus diiklanin sih? Kayak alkohol. Kalau lu lihat iklan alkohol kan lu pasti marah. Kenapa ketika lihat iklan rokok kayak biasa aja gitu. Berarti bersuara karena kemarahan itu ya? Karena kemarahan. Itu pertama, abis itu kayak sebagai orang pendidikan ceritanya nih. Kayak ngerasa ternyata ini tanggung jawab gue juga gitu. Karena perokok anak itu besar banget, banyak banget di Indonesia. Bahkan Indonesia itu kayak baby smoker country. I know. Pernah lihat nggak videonya? Karena banyak anak kecil yang ini ya. Ya betul gitu. Akhirnya aku ikut kayak bootcamp beberapa hari juga untuk mendalami isu ini, gitu kan. Terus ya udah gitu, belajar banyak. Terus kayak ternyata rokok itu penyumbang kemiskinan kedua, gitu. Jadi sorry to say, masyarakat prasejahtera itu memilih beli rokok dibanding beli telur atau ikan untuk memenuhi nutrisi. Jadi yang pertama beli beras, yang kedua beli rokok. Oh my god. Gitu. Karena itu untuk ini juga gak sih? Pemuas. Kan dia kan ada nikotin. Ada nikotin. Yang sifatnya adiktif. Karena candunya gitu itu kan. Jadi orang banyak yang beli. Dan sebenarnya kalau untuk candu ini kan berarti aksesnya harus dikendalikan kan. Dengan harga rokok yang sangat mahal, naikin harga rokoknya, terus nggak ada iklannya itu sebenarnya kan. Berarti bersuara dengan keresahan tadi dan ada strateginya ya. Dengan kumpulan evidence. Tapi sebelum Teh Sarah kan marah nih, apakah langsung oke, gue langsung bersuara? Apa ada takutnya dulu sih? Kayak itu kan menentang suatu hal yang tadi ya, buat orang-orang tuh udah dinormalisasi. Itu kan kayak melawan arus tuh. Ada nggak sih momen atau dulu sebenarnya takut? Atau dari lahir udah kan nggak mungkin ya kita baru lahir langsung Allahu Akbar merdeka gitu ya. Kayak dulu gimana sih Teh Sarah? Apakah dulu Teh Sarah yang sekarang sangat vokal ini pernah juga ada momen-momen ketika masih belum berani buat speak up, belum berani mengutarakan pendapat gitu? Ada di momen itu.
Jadi yang paling aku takutkan adalah ketika aku ngomong A, nanti orang nanya isu yang sama tapi aku nggak bisa jawab. Ngerti gak? Jadi ketika aku ngomong, tanggung jawabku adalah aku harus belajar juga memahami apa yang lagi aku suarakan itu. Iya, itu jangan asal juga gitu kan. Dan sebenarnya karena pas isu rokok ini tuh aku kayak bener-bener gimana sih, yang anak muda masih muda sih ya. Kayak baru banget dapat ilmu terus kayak apa sih, kadang nggak kekontrol juga gitu, yang nggak konsultasi dulu sama senior gitu kan. Aku pernah kepleset lidah, kepleset konten. Ya gitu, karena ya tadi karena saking marahnya, terus ngomong bikin kontennya nggak dengan penuh pertimbangan. Itu aku pernah dalam sehari 500 komentar dari buzzernya industri rokok. Serius? Dan itu aku lagi skripsian. Ini masih ada ini kontennya? Apa udah? Udah, sebenarnya kalau untuk desainnya masih ada tapi udah aku hapus. Oh, wow. Desainnya masih ada. Gitu. Jadi 500 komentar dan itu benar-benar menyudutkan aku ya sebagai lagi skripsian, itu benar-benar stuck banget nggak ngerjain skripsi gara-gara itu. Sampai kayak aku ditelepon sama orang sampai yang aku diteror kenal juga itu. Kayak ayo kalau berani temuin gue gitu-gitu. Oh my banyak God. itu karena kayak mungkin kontennya juga sih yang terlalu keras gitu. Jadi ya sebenarnya lebih ke apa ya, makanya kenapa kita harus belajar ke messaging gitu ya. Terus kalau bikin campaign tuh harus ada strateginya. Itu sih, itu karena lagi ini aja. Tapi ketika itu kan titik pertama nih benar-benar diserang, apa yang waktu itu kayak kemudian bisa dilalui itu? Apakah menghilang dulu gitu? Iya. Aku nggak buka IG dulu, jadi di private dulu IG-nya gitu. Terus ya udah emang nggak buka IG dulu beberapa hari. Karena parahnya lagi itu aku diserangnya. Jadi orang yang nyerang itu sampai ke akun, kan aku ikutan program beasiswa Smart Leaderpreneur. Jadi mereka sampai nyerang ke akun ininya? Akun itu. Ya ampun. Kayak, emang kontennya ini gitu ya? Kayaknya sih ya. Aku nggak tahu karena mungkin ternyata buzzernya industri aku juga besar ya. Waduh. Jadi ya gitu. Iya. Ya Allah. Gitu. Tapi udah ada bekal nih. Jadi ketika masuk Palestina apakah juga kan berarti Teh Sarah masuk mendekati 7 Oktober ya, yang dimana di situ kan mungkin Oktober. Orang benar-benar melek lebih melek dan bertahan lama dibandingkan sebelumnya. Benar. Tapi ada ininya juga nggak? Mungkin titik sebelum itu bukannya udah aktif juga ya? Ketika sebelum 2023 deh, berarti 2021. Iya, udah aktif nyuarain Palestina. Itu kayak benar-benar sama teman-teman deket aja. Maksudnya kayak ada namanya PEW. Jadi kalau apa ya udah aku diskusi sama dia gitu, ikut kelas mana bareng-bareng. Kayak gitu sih. Jadi kayak belum ada community yang gerak bareng segala macamnya, dan aku ketemu masih, dan ngerasa punya teman tuh ya di Baik Berisik. Oke. Berarti tahun 2021 masih individual dari kemarahan sendiri, dan baru masuk di yang 2023 itu. Iya, alhamdulillah. Dan karena kan Teh Sarah sebelum aktif nyuarain isu Palestina udah apa ya? Kenceng banget nih nyuarain yang isu rokok. Iya. Ada nggak sih perbedaan yang dirasakan ketika sama-sama menyuarakan dua isu itu? Sebenarnya perbedaannya cuma beda isu doang sih. Karena sama-sama tahu musuhnya, ngerti gak sih? Kayak di isu ini tuh emang musuhnya industri gitu, industri rokok gitu kan. Dan bahkan masyarakat itu kalau kita kasih tahu bahaya rokok, ada yang gak nerima. Ya, karena pertama kecanduan zat adiktifnya itu, yang kedua kecanduan uang dari industri. Oke. Gitu kan, kita ya gitu lah ya, banyak. Terus kayak mereka melakukan CSR washing gitu-gitu ya. Nah sebenarnya ya ketika di isu Palestina musuhnya Israel, musuhnya Zionis. Dan siapa yang nyerang? Kalau tadi kan buzzer ini ya. Kalau ketika nyorain Palestina, apakah ada yang pernah? Kalau Palestina aku pada awal-awal pernah. Jadi waktu itu aku bikin konten ini yang inget gak sih? Aduh aku agak lupa. Yang ini nih, yang perempuan dibebaskan oleh pejuang, terus yang dada ya senang itu kan. Nah itu ada yang pernah DM aku orang luar negeri. Wah, nggak tahu aku siapa. Iya. Terus dia bilang what you did is wrong. Gitu, itu doang sih. Ngomong gitu doang. Udah itu doang.
sebenarnya kalau karena gini ya, aku ngerasa setelah 7 Oktober ini udah banyak orang yang sepakat. Iya, udah yang sepakat. Palestina tuh yang harus gue perjuangkan, yang harus gue iniin gitu kan. Kita harus ada di pihak Palestina gitu. Kalau misalkan lo di pihak Israel bakal dimusuhin gitu. Nah, kayak orang udah sepakat. Jadi yang dari Indonesia fan-fan aja. Paling yang agak ganggu itu kalau udah ngomongin boykot sih. Iya. Kayak lo juga. Dulu kayaknya sering banget narasi yang diangkat tuh kalau boykot kayak lo nggak kasihan sama pegawainya. Itu pertama. Gitu kan. Yang kedua, lo juga pakai Instagram, lo juga pakai Facebook. Emang lo nggak pakai ini internet, Google Drive, Google gitu. Itu sih paling yang agak ganggu gitu, yang bahkan sampai aku ada titik aku tuh ini Kak. Jadi karena aku kan masih belajar banget ya sejak 7 Oktober itu. Aku nulis di buku binderku tuh kayak apa aja sih pertanyaan-pertanyaan orang yang sering dilontarkan. Dan aku bikin jawaban sendiri. Kalau orang nanya gini, aku bakal jawabnya kayak gini, aku tulis gitu. Apa aja tuh contohnya? Itu tadi yang boykot. Terus abis itu kayak antisemit. Aku bikin jawaban. Ada yang ini nanti saya juga banyak. Maksudnya kalau di bubble-nya di sosial media, kalau ke aku enggak sih, enggak secara langsung. Tapi kan kalau ketika aku ngobrol sama orang, tiba-tiba dia ngomong antisemit apalah segala macam, aku udah tahu, aku sama jawab apa gitu. Aku sampai segitu saking aku enggak mau konsekuensi aku ngomong pasti kan aku harus paham gitu kan. Bahkan sekecil orang nanya gitu. Terus kayak kenapa lu bela Palestina pun aku tulis. Jadi kayak ya udah, ini sebenarnya template yang aku punya gitu. Kayak gitu sih. Oke. Berarti kan tadi mindset ketika kita mau mulai aktif bersuara despite the issues, kita perlu paham banget ya, benar-benar memahami. Ada nggak sih Teh kayak sesuatu yang dipegang sama Teh Sarah terkait kalau gue mau jadi campaigner mau suara, gue harus gini. Antusias belajar pasti ya. Aku ngerasa emang salah satu guru kami tuh guru kita kayaknya pernah ngisi di Smart Camp juga. Dia ngomong gini, kalau kita mau bergerak buat Palestina, kita harus memenangkan Palestina di hati dan pikiran kita. Jadi kalau misalkan kita udah mikirin terus Palestina, ya mengganti algoritma di Instagram kita, TikTok kita dengan segala-galanya tentang Palestina jadi playlist hidup kita lah gitu. Di otak kita udah otomatis gitu ya. Kayak gue pengen pinter karena gue pinter kemarin mau buat Palestina gitu. Gue pernah mikir kayak gitu coy. Kayak gue pengen S2 lagi karena gue mau bela Palestina lebih ini lagi kayak gitu-gitu. Tuh udah jadi apa ya, udah otomatis gitu lagi. Terus kayak sama hati kita gitu kan. Kita sebagai muslim tuh ini udah jadi amanah besarnya Rasulullah. Kita kan sering bilang kayak semoga kita menjadi penerus Rasulullah hingga akhir zaman. Emang kayak gimana penerusnya? Terus risalah apa yang harus kita pegang sampai sekarang gitu kan? Ya risalah Rasulullah yang harus kita jaga ya menjaga Al-Aqsa salah satunya, dan jadi parameter kita umat muslim gitu. Itu sih. Jadi hampir setiap bangun tidur sampai ketidurnya lagi tuh udah otomatis aja hari ini gue mau ngapain lagi ya gitu. Nah itu tuh karena nafs kita kan butuh dilatih ya, dilatih gitu, dan itu memaksakan diri juga gitu. Maksudnya udah banyak orang-orang di sekitarku yang masya Allah biasa kayak Teh Imun gitu ya. Terus banyak lah ustadz gitu ya, kayak Bang Amar juga, terus guru-guru kita semua gitu, kayak udah mendedikasikan hidupnya untuk Palestina tuh. Kayaknya aman-aman aja deh. Dan ngeliatnya hidup banget kayak nggak ngikutin nggak ngikutin arus gitu aja gitu kan. Dan ketika aku kerja, saya belum terlalu yang sama Palestina tuh kan kayak ya udah deh gue kerja gitu kan, kayak ya emang isu sosial gitu ya, kerja ngebantu masyarakat gitu misal, tapi kan tetap ya namanya kerja tetap aja ada hal-hal lain yang digapai. Tapi Palestina ini bikin aku lebih tenang gitu, walaupun kalau tadi kita bilang tiba-tiba apa sih tadi kita ngomongnya yang di tempat kamu tadi bilang kalau isu Palestina itu kayak tiba-tiba aku senang dengan keterpaksaan gitu kan. Iya, ini nih. Iya.
aku sumpah deh, aku belajar banget ya. Lo kasih konteks dulu nih. Oh iya. Jadi Tianto, jadi kamu sebenarnya nggak belas asing gitu ya untuk Palestina. Jadi kayak aku ngerasa di itu Palestina ini tuh kayak semua sama Allah dibikin mudah dan possible untuk dilakukan. Aku sering banget mikir kayak kayaknya nggak mungkin deh kayak gini. Apa ya, aku tuh kadang banyak banget di otak aku kayak, kan aku juga sering bantu aksi-aksi di Jakarta ya, kayak kan aksi-aksi tuh kadang mepet gitu, kayak bahkan H-1 baru persiapan tapi aksinya udah bisa besar, kayak nggak mungkin, tapi orang-orang tuh semua pada yakin. Jadi ya udah aku ikut aja deh, terserah mau gimana. Bener-bener. Mau maksa aku kayak gimana sok, nggak apa-apa. Aku kayak udah kayak karena percaya sama orang-orang yang udah solihah gitu. Ya Allah. Udah deh, lo tarik gue bodo amat gitu. Karena gue tahu kalau orang-orang yang udah hati dan pikirannya buat Palestina, buat masalah Aqsa tuh sama dibantu. Dan iya gitu, aku memaksakan diri. Makanya kan nafsu itu harus perlu dilatih ya. Gitu. Kalau yang ya udah, kalau nggak dihidupin ya udah mati gitu. Ya Allah. Gitu Kak. Aku juga ngerasa. Aku ngebayangin orang-orang yang ngebantuin aku selama ini kayak terbayang dalam pikiranku. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah. Dan kalau misalnya ngerasain kehidupan yang jauh lebih hidup setelah kita mulai ini Palestina teh, cuma pasti orang-orang masih penasaran gitu. Dan bisa kita ambil contohnya dari yang masih mempertanyakan Teh Sarah kerja apa gitu kan, kayak mungkin kita aktif Palestina mulai 24/7 gitu. Sebenarnya in real life itu gimana kayak apa ya membaginya. Dan aku ngerasa kayak aku juga kadang sekarang aku harus update. Kayak kalau Teh Sarah gimana sih cara mengatur, apalagi kan sekarang perguliran beritanya kan udah bukan main hari ya, udah bisa jam segini bener. beritanya apa, jam segini beritanya apa gitu. Itu aku rasain banget tuh yang tadi Aska sebutin di akhir, beritanya bener-bener yang kayak tiba-tiba ada ini kejadian ini. Itu kayak 3 hari yang lalu tuh bener-bener cepet banget gak sih? Ya kan, yang penyerangan ke Gaza City, abis itu langsung yang dimatiin internetnya. Terus kemarin yang konferensi negara-negara veto US. Sebelum itu ada lagi KTT. Itu kan negara-negara Arab kumpul tuh, tapi ya udah cuma lip service doang, kayak kami mengutuk apa? Iya. Semua orang juga bisa ngutuk nih, gue bisa lihat pedes ngutuknya kata gue ya. Maling pun nggak. Jadi batu. Itu kan cepet banget tuh baru. Jadi setelah itu yang PBB tiba-tiba ada perempuan dengan berbaju merah itu. Ya kan, setiap angkat tangannya mereka tuh makin banyak yang hilang nyawa. Jadi kayak cepat banget ya. Dan itu tuh aku kalau untuk membagi waktunya, karena aku kerjanya itu sebenarnya alhamdulillah fleksibel ya. Maksudnya kayak bisa WFH. Kayak wajibnya tuh paling 1 sampai 2 pekan doang, 1 sampai 2 hari dalam sepekan. Jadi emang banyaknya alhamdulillah bisa di rumah gitu. Ngebagi waktunya, jadi pagi itu pokoknya sebelum jam 9 aku mikirin dulu nih hari ini mau ngapain aja, terutama untuk isu Palestina. Makanya kan kalau di grup kita kan aku panjang dulu tek gini banyak banget ya. Baca dulu. Karena jam 9 tuh aku udah mulai fokus kerjaan. Jadi pagi tuh udah udah nyampein dulu, dikirimkan dulu hajat-hajat nih kerjain jundi gue. Nggak gitu juga. Intinya yang penting tanggung jawab hari ini untuk Palestina tuh udah aku sampaikan dulu. Nanti kalau kerjaanku udah selesai, aku tahu apa yang harus aku lanjutin gitu. Jadi pagi itu sebelum jam 9 udah buka laptop gitu kan, koordinasi sana sini dulu, gitu. Baru kerja. Ada nggak sih? Ini aku mau berkaca sama diri aku tuh kadang kalau misalnya lagi ngerjain apa nih, terus mungkin kayak tadi lihat bentar nih, terus lihat berita Palestina tuh kan rasanya kayak wah jadi campur aduk lah. Pernah gak sih di momen itu? Tapi kan sambil kerja nih jadi kayak kebawa segala macam. Pernah dong. Pernah, karena kan Abi kan nggak suka, Abi di rumah ya coy, tantangannya banyak, kayak ini kita terdistraksi HP. Betul, ya kan, kadang kayak udah deh bentar ya itu sih udah ini banget bener-bener. Jadi kalau misalkan lagi kerja gitu kan, terus apalagi kalau buka Telegram, dia kan dengan aku join ini ya, join Telegramnya Smart ya. Telegramnya apa tuh? Telegram Smart ya. Terus banyak lah ya Telegram di luar negeri juga. Ya kan kadang terdistraksi ya. Maksudnya bukan distraksi yang buruk ya. Maksudnya jadi kayak pengen baca ada apa gitu-gitu. Kadang kayak udah kayak
gitu ya. Tapi ya udah akhirnya ditulis aja dulu. Oke mau bikin ini dulu gitu. Oke mau bikin ini gitu ya. Diiniin dulu ya. Iya, tapi tetap karena umi aku tuh awal-awal tuh umi aku sering kayak nanya-nanya gitu. Kamu kalau di Supalestina jangan sampai kerjaannya ini gitu. Tapi sekarang aku udah ben aja serah lu dah gitu. Awal ini banget strike banget karena ngerasa kayak ini kamu kerjaannya beres enggak gitu-gitu ya. Tapi dengan ngasih bukti gitu kan, maksudnya semuanya bisa selesai. Ya konsekuensinya istirahatnya kurang, gitu kan tidurnya kurang ya udah gitu. Mau gimana lagi kan ya kita punya waktu cuma 24 jam gitu. Orang semua sama gitu. Kayak gitu. Jadi malam itu kadang nyelesain tentang kepalestinaan. Jadi kamu udah nggak kerja kan? Karena kerja kan punya. Kalau kerja kantor kan ibaratnya in general kan punya waktu range waktu yang pakem gitu, 9 to 5 gitu. Ya udah gitu. Setelah itu aku nggak sentuh. Nggak, lebih baik kayaknya selesain maksimal di jam-jam yang emang jam kerja. Abis kita lanjutin aja ngapain kayak gitu. Okay. Bahkan yang kayak tadi kan Kak, aku ngirimin Aska bikin konten yuk, itu kan lagi impromptu banget kan. Ya udah, aku udah ngerti ini lagi di bus masih ada aja gebrakannya. Ngirimin video gitu karena ini gas. kayak gitu Aska aku anaknya. Gak apa-apa, emang dibutuhkan orang-orang impromptu kayak ini nih. Tapi kadang kayak capek sendiri dengan segala yang ada di otak, ngerti gak sih kayak mau ngapain lagi ya gue gitu. Tapi mau lihat emang seringkali kalau ada banyak yang muncul tuh dituangin dulu aja. Yang penting ada jejaknya, nanti kita bisa datengin lagi pas udah betul. Oke, dan juga kalau tidak salah, enggak sih tadi sebenarnya udah ngobrol di belakang cuma biar kelihatan begini. Nah ini di-cut gak? Jadi salah satu bagian dari worknya Teh Sarah juga ada bagian ke ini ya, mungkin kayak kerja dinas ya, perjalanan dinas keluar ke Dublin ya. Ke Dublin kemarin. Dan Dublin itu kalau nggak salah adalah salah satu kota di negara yang Ireland yang dia juga sangat pro Palestine gitu. Betul. Like, can you share something about your experience? Iya, alhamdulillah. Jadi bulan Juni kemarin itu sebenarnya bukan itu aku mau wakili kantor, tapi belajar sih. Jadi di sana tuh kayak pelatihan dari pokoknya itu kumpulan teman-teman muda dari berbagai negara untuk isu penggunaan konsumsi rokok gitu. Nah, karena kesempatan besar alhamdulillah gitu kan, karena itu seleksi juga luar biasa gitu ya, ada wawancaranya, ada segala macamnya gitu kan. Sayang kalau nggak dimanfaatin. Jadi sebelum aku berangkat itu aku nyari dulu Instagram pergerakan Palestina di Dublin karena aku sering banget kan denger Ireland itu bagus banget dia pemerintahnya, masyarakatnya udah satu suara untuk Palestina karena mereka kan pernah dijajah sama Inggris 800 tahun. Terus dan mereka juga punya hutang budi ke Palestina, ke Turki Utsmani karena Turki Utsmani lah yang ngebantuin memenuhi kebutuhan gandum ketika mereka dijajah gitu. Jadi hanya masyarakat dari negara yang dijajah lah yang tahu bagaimana sulitnya dijajah gitu kan. Ya Indonesia juga harusnya juga semua masyarakat udah sepakat kan gitu ya. Gitu. Nah terus aku tuh nge-follow ada 3 akun sampai aku tuh nge-DM akun-akun ini gitu. Kayak kalau aku mau ke Dublin ikut agenda ini yang tiap pekan masih ada nggak tanggal segini, yang gitu-gitu loh. Terus welcome banget ya, kita ada kok ini yang tiap pekan gitu-gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi waktu pas belajar di sana itu ya aku kabur sendiri aja. Jadi ini nggak apa-apa dibuka. Nggak apa, tahu lah teman-temanku kan. Jadi kan bahkan ketika jadi pas aku di Indonesia tuh aku udah bawa rompi smart. Fully prepared. Wow. Ini full set ya. Karena sebelum aku berangkat ke Dublin, H-1-nya aku kan ketemu sama kamu.
Jadi itu Hamin satu aku ke Dublin, aku ketemu sama kamu, ke Rabang Taimun kan? Iya. Nah aku sekalian ikut ngobrol sama Taimun. Oh iya. Itu ya padahal itu. Nah aku izin kan aku pamit ke Taimun teh, aku mau ke Dublin, ada acara gini-gini gitu sama bawa rompi smart ya. Oh gitu karena apa kata Taimun? Iya gitu kata Taimun bawa rompi smart. Taimun yang Iya, Taimun justru yang mengide gitu kan. Karena aku bilang di sana banyak gerakan Palestina ya teh gini-gini, aku mau coba deh ikut-ikut gitu kan. Nah jadi Qadaruwah tuh emang teman-teman peserta pelatihan ini tuh dari Amerika Latin banyak. Ya dari apa namanya ya dari Brazil, terus dari mana lagi teman-teman dari Columbia University juga ada kan, makanya aku nanya-nanya kan gimana pergerakan gitu. Agendanya ngapain aja teh waktu di situ? Leadership kan, lebih banyak leadership gitu, terus ya tentang advokasi, terus tentang bagaimana perkembangan TB kontrol di tiap negara. Kalau ke Dublin tuh emang buat insulat pas akhirnya ketemu sama karena teman-teman, jadi kalau sarapan atau makan siang aku tuh sengaja deketin orang-orang yang pengen aku ajak ngobrol aja. Misalnya sarapan nih, kan aku kadang sarapan sendiri gitu kan, sarapan sendiri, terus aku boleh nggak aku duduk situ gitu kan, ya udah aku tanya-tanya, aku kayak tanya-tanya. Inilah langkah yang biasanya sulit untuk manusia tidak sempat. Karena kan ibaratnya kesempatan gitu kan, kesempatan banget kayak apalagi ngomong sama teman-teman Argentina. Aku ngobrol sama teman-teman Argentina, Brazil, terus mana lagi ya aku lupa deh. Orang Asia juga banyak, Bangladesh. Aku ketemukan kalau Bangladesh emang luar biasa juga, mereka pernah bikin aksi besar. Bahkan ada dari teman-teman Columbia University gitu. Aku nanya gitu, aku tuh suka banget, jadi ngepuji loh. Kayak aku suka banget loh gerakan SJP di Columbia, gini-gini. Kamu ini kayak, jadi dia tuh juga ikutan gerakan ini. Jadi kan enak ya ngobrolnya. Iya. Padahal kan kita bukan untuk agenda Palestina kan, tapi ngobrol-ngobrol. Mereka berarti udah aware juga ya? Aku rasa teman-teman yang kemarin datang tuh anak-anak pinter ya, maksudnya pinter dalam artian dia bisa memilih dan mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang salah dan mana yang enggak gitu. Terus mereka pinter-pinter dan mereka sangat kritis gitu kan, jadi ya mereka menurutku udah otomatis lah gitu. Bahkan aku pernah nanya ke mahasiswa Argentina masih kedokteran, dia masih muda ya dokter. Kita ngobrol gitu sarapan berdua, gimana sih di negara kamu gitu kan. Dia ceritain kan dia ini ya Kristen Katolik gitu. Terus aku nanya kan kalau di gereja kamu tuh kayak gimana sih, aku sampai kayak ngekepoin banget gitu loh. Aku seneng. Terus ya dia sangat pro dengan Palestina. Terus karena aku dan banyak orang-orang yang akhirnya berkesan ngobrol bareng aku untuk ngomongin Palestina. Jadi akhirnya kalau sarapan bareng tuh jadi bareng. Wow. Bahkan kayak ada satu orang juga perempuan. Jadi kan itu udah selesai nih acaranya. Udah nyamperin. Karena jadi aku tuh selama di Dublin jarang banget ngeposting agenda utama aku. Kayak tapi nggak tentang Palestina. Karena kan aku sering kabur nih, kalau udah habis acara aku kaburnya nyariin aksi-aksi Palestina. Masya Allah. Dan jadi, ketemu Masya Allah banget, alhamdulillah. Jadi apalagi setelah, jadi kan aku pindah hotel karena beda agenda, tapi masih satu rangkaian gitu. Aku pindah itu di Central City-nya. Terus aku ikut ini kayak exhibition, Gaza exhibition. Gaza Remind History. Itu bayar sih lumayan mahal, tapi bagi aku membeli pengalaman. Alhamdulillah aku kesana, Gaza aku sendirian dengan map yang ya udah lah ya Bismillah gitu ya, jalan gitu. Aku senang jalan di sana karena trotoarnya sangat rapi dan luas. Tidak ada tiang listrik. Tidak ada. Lanjut. Gak ada yang jual kaki lima ya. Itu aku benar-benar sendiri. Aku nyari jalan, naik bis apa, ya udah aku raba-raba aja. Akhirnya aku datang ke sana, itu Masya Allah. Orang-orang bule pakai kefiah itu beda ya vibe-nya. Luar biasa. Terus pas masuk tuh dihidangin makanan Palestina gratis. Aku makan dulu ya kan, lapar ya, jalan panjang juga gitu. Terus abis itu
ya udah ada pembukaan. Jadi itu tuh Gaza Exhibition tuh yang ngadain orang-orang seni sama jurnalis. Wow. Dan itu masa ke Dublin banyak banget. Luar biasa. Yang ya kita kan kalau ngomongin humanity bodo amat ya, maksudnya kayak lo mau agama apa gitu kan. Bahkan lo punya ideologi liberal yang lo feminis LGBT gak apa-apa karena aku menyaksikan hal yang sangat kontradiktif dengan agama kita di Gaza Exhibition ini gitu. Yang laki-laki sama laki-laki lalala gitu. Ya udah gitu. Itu aku belajar banget. Terus ya udah aku pulang dan ketika udah selesai pelatihan yang udah balik yang pindah hotel itu tuh bener-bener setiap hari ada aksi. Dan itu yang ngadain aksinya itu beda-beda lembaga. Wow. Kayak kan yang Gaza Exhibition kan yang ngadain jurnalis sama orang-orang seni. Apa berarti tema yang diangkat waktu itu? Nah itu tema itu sesuai dengan yang ngadain yang angkat ini. Berarti pasti ngangkat jurnal. Ya kan kalau yang Gaza Exhibition tuh bener-bener yang udah hasil jurnalistik gitu kan, fotonya apa segala macam gitu, tok gitu ya seruangan, terus udah nyanyi Palestina dan sebagainya dan lain sebagainya. Terus waktu di Dam Street, jadi Dam Street itu kayak apa ya, ada mall besar gitu, kayak pusat mall lah aku ya mungkin. Aku karena itu Pride Month ya. Kan kemanusiaan juga sama, jadi tuh nyatu yang bendera LGBT-nya ada, bendera Palestina ada gitu. Ya aku kesana, aku ikut. Inklusif ya, semua inklusif gitu. Terus dan aku keren banget ya, maksudnya kayak bukan akunya keren. Aku sangat amazed dengan masyarakat Dublin tuh kayak bisa jadi orang-orang yang gak ikut aksi, yang gak niat ikut aksi, kita kan niat banget ya, aku mau ke Jakarta nih mau aksi gitu ya kan, niat banget. Itu enggak, mereka tuh kayaknya ya, soalnya gini, kumpul di mall sedikit doang nih, paling gak nyampe 300 lah. Nanti nambah sendiri. Iya, kan jalan nih, kan sering banget kan kita lihat mereka march kemana, long march gitu ya. Itu bener kayak 5 menit jalan, aku nengok belakang tuh udah panjang banget. Insyaallah ya, merinding banget. Panjang banget. Kayak, tadi perasaan waktu pas di depan mall gak sebanyak ini deh. Nah aku ya, kedugaan aku, masyarakat yang gak niat aksi akhirnya join juga gitu. Tapi aku gak lama ikutan jalannya, karena di situ udah banyak bendera. Banyak kayak terus kayak gitu, yang penting kan aku belajar yang langsung gitu kan, kayak gitu, ini ada isu kemanusiaan yang sebenarnya ya kita nggak bisa ketemu nih kalau di sini gitu kan gitu. Nah terus kebesokan harinya aku ngelihat masih di hari yang sama, jadi besoknya tuh ada aksi dari teman-teman nakes kayak dokter, tenaga kesehatan semua, dokter, perawat semua. Karena aku gini ya Allah ini aku tuh kayak belum pernah lihat deh di sini. Belum kan? Maksudnya yang based on profession, kayak ormas atau ya gerakan di Jakarta sebenarnya kemarin tuh pernah nakes kan, teman-teman BSMI, Bulan Serta Indonesia. Tapi maksudku perbedaannya adalah yang ngegerakin itu sama. Bukan gimana ya, bukan dari inisiatif sendiri gitu, maksudnya bukan inisiatif keprofesiannya gitu. Kalau ini benar-benar logonya tuh logo-logo kesehatan yang muncul gitu. Terus besoknya lagi tuh waktu alhamdulillah pas banget di Central Bank. Nah jadi waktu itu mau jalan sama kelompok Indonesia, ada aksi Palestina depan Central Bank, Stop Funding Genocide itu. Pas aku cari tahu itu orang-orang ekonom semua. Masya Allah. Kayak segala profesi, semua profesi itu benar-benar mereka punya aliansinya sendiri untuk Palestina gitu. Itu aku kayak amazed banget sih. Yang itu mungkin belum ada di Indonesia. Kalau Indonesia kan kayak kita ngundang misalkan nakes gitu, jadi kayak dihimpun gitu ya, ada dari sini aksi besar. Iya, kita ayo nakes bersuara. Even ada juga sih mungkin aksi-aksi kecil ya. Ada gitu. Cuma mungkin kayak ketika aku ngobrol sama teman-teman gitu, mungkin kalau di Indonesia setiap profesi itu masih dibebani oleh administratif. Mungkin ya. Jadi kayak udah ya, di kerjaan saya udah capek ya Bu, gitu kan, bisa jadi nggak tahu lah ya kita. Terus itu luar biasa. Iya. Karena aku bilang nanti sama Hendro jangan mancing-mancing. Belum. Padahal ini belum dipancing. Kayak gitu loh Kak. Jadi kayak Masya Allah banget gitu. Aku masih kepo yang tadi ketika Teh Sarah ngobrol sama sesama peserta, ada yang dari Columbia University dan ada Argentina, Brazil. Ada sih gimana Teh Sarah nemu kayak
ini yang bikin mereka bisa masif, semilitan dan kayak Sebenarnya karena menurutku ya karena mereka isu kemanusiaan ya. Karena gini, orang-orang Eropa sama Amerika itu sangat sensitif dengan isu HAM. despite apapun itu Iya, sangat sensitif dengan isu hak asasi manusia. Iya. Jadi sekalinya ada yang tertindas gitu, wah langsung gitu ya. Kayak misalkan di Amerika kan banyak yang akhirnya terdiskriminasi gara-gara ya tadi tidak kesetaraan apapun itu ya, gitu. Dan one thing bukan cuma perempuan laki-laki doang gitu kan. Dan satu hal yang aku realize juga kayaknya aku merasa di sana lebih banyak yang membaca. Iya, karena sumber-sumber berita itu kan berbahasa Inggris. Orang lebih mudah memahami. Gitu-gitu kan, kayak udah jadi sumber primernya tuh ya dari sana gitu kan. Makanya emang mereka tuh kritis pinter sih. Emang harus ya banyak baca kritis gitu ya. Mungkin kalau misalkan pergerakan, aku nggak terlalu banyak tahu secara nyata gitu ketika aku ngobrol sama teman-teman di waktu aku ke Dublin ya. Tapi aku justru lebih ngelihatnya di Dublin sendiri sih, kayak keren banget Dublin itu. Jadi itu aku pakai Kevia kemana-mana kan waktu di Dublin, karena sengaja aja aku pengen tahu reaksi orang-orang Eropa di Dublin ini gimana sih. Tapi ya alhamdulillah nggak dapat apa-apa segala macam, karena ya semuanya udah sepakat nih kalau masyarakat Dublinnya itu. Aku ketemu sama orang asing, dia pakai Kevia juga, kita senyum. Padahal aku ibaratnya Eropa tuh kan orang-orang yang sumpah, tapi aku emang ngerasain banget sih orang-orang yang orang-orang Dublin yang kayak enggak ramah senyum. Oh, beda budaya ya. Beda budaya. Tapi ketika aku kayak Kevia dan ada yang pakai itu beda, kita bisa senyum gitu. Kayak wow, ada langsung kayak ada kesamaan iya, kita. Bener, itu Masya Allah banget. Nah itu bener-bener aku seneng banget. Dan aku waktu pas ini ya waktu udah cukup banyak interaksi sama orang-orang, teman-teman yang di acara pelatihan ini, kan aku sebenarnya juga punya sisi introvert aku yang lumayan besar ya. Berapa belas persen? 40%. 40% asli aku. Kemarin baru tes atau ke Turki, aku tes dulu ke pribadi. Hasilnya ternyata. Nah itu tuh aku kan capek banget kan. Aku bener-bener jalan 12 kilo sendiri. 12 kilo. Iya, dan ketika 12 kilo aku berjalan di Central City Dublin itu tuh aku nemuin stiker-stiker Palestina, terus pokoknya apapun lah yang entah di tiangnya ada apa, terus desain apa, ini ada apa tuh ada ininya gitu. Aku foto-fotoin gitu. Aku maksudnya nggak niat, tapi udah kalau ketemu cepet gitu. Aku senang banget sih, kayak wah keren banget ya gitu orang-orang di sini gitu yang bener-bener concern sama isu kemanusiaan untuk Palestina gitu. Insyaallah. Dan ini baru Dublin. Aku juga dapat bocoran ya gimmick aja. Sebenarnya Sarah juga habis dari Turki nih ikut kelas summer class ya? Summer course. Aku juga pengen denger dong. What can you share about, apalagi yang kalau misalnya kita berangkat dari tadi yang mindset yang Teh Sarah share ke kita, bahwa untuk bisa bersuara kita perlu punya bekalnya, kita perlu tahu apa sih fundamentalnya, dan jadi ketika bersuara tuh nggak cuma berangkat dari emosi, tapi kita tahu ya titik kritisnya di mana, berangkat dari hati, jadi nyampe juga ke hati yang lain. Kalau ketika di Turki, what can you share with us about? Iya, ini yang Turki lebih emosional. Oke. Karena gini, karena emang khusus untuk ngebahas Palestina ya. Dan luar biasa, Masya Allah, terima kasih banyak Prof. Sami Al-Aryan yang sudah memberikan fasilitas buat anak muda gitu ya untuk belajar. Itu tuh bener-bener kan kalau Smart Camp itu belajar materi, abis itu lebih ke ada prakteknya gitu kan ya, aktualisasinya ini. Waktu di summer course itu benar-benar kita memperkuat root. Jadi bayangin Kak, 10 hari belajar dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam.
Masya Allah. Nangis gak? Kayak muhoyam parah sih, Masya Allah. Apa ya, capeknya tuh emosi kita tuh kayak Diobrak-abrak gitu ya, terus dan capek Gak mau juga ngebayangin dong sih, mau ngerasain. mau ngerasain. Nah, insya Allah ya, next ya, Bismillah ya. Bismillah. Dan itu karena berbahasa Inggris ya, Prof kan cepet ngomongnya, jadi agak Pelan-pelan pas supir. iya. Jadi kalau udah nyampe penginapan tuh, nyampe kan kita dikasih drum gitu kan dari kampus IZU. Itu Istanbul Zaim University itu, masya Allah tuh kampus bagus banget, swasta di Istanbul. Jadi kalau udah nyampe hotel nyampe penginapan tuh kayak udah Tinggal tidur aja itu. enggak juga sih. Oh enggak, ada PR ada itu gak? Jadi lebih yang kan sama Fania sama Kabi. Jadi kayak ngomongin lagi di kelas tuh kayak, oh jadi kayak gini ya, komentar itu loh, iya. komentar terus kayak iya kayak apa nge-review dengan bahasa masing-masing sendiri gitu. Apa yang pertama kali disajiin ketika masuk summer course? Ke akidah lebih. Akidah. Jadi akidah, sirah, sunnah itu dibahas juga. Dan yang isu yang paling buat aku nampar terus tersandung terjungkel nah itu adalah tentang Zionisme. Jadi 10 hari itu selain tentang sirah, tentang leadership, community dan lain sebagainya, adalah tentang benar-benar fokus ke Zionisme. Jadi kita benar-benar mengenal musuh kita seperti apa. Itu yang bikin capek menurutku, karena akhirnya aku jadi kegambar betapa besarnya musuh kita. Tapi enggak lebih besar dari Allah. Maksudnya itu besar banget. Kayak selama ini kita kayak oke, kita fokus ngomongin Palestina, kita ngebantuin saudara kita, tapi ini kita juga harus kenal musuh kita nih. Ya, karena guru kita juga bilang kalau misalkan kita paham sama musuh, itu udah setengah kemenangan. Jadi itu benar-benar diulik banget tentang Zionisme ya dari awal gitu ya. Terus mereka menggurita di dunia. Israel itu hanya bagian kecil dari Zionis. Bagian kecil. Kita udah ngerasanya kayak complicated banget sih ini isu Palestina Israel gitu ya. Tapi sebenarnya lebih complicated dari itu. Gitu. Worldwide-nya tuh kayak wah, gede banget. Nah itu yang bikin akhirnya udah deh, gue rela nih gitu, mau bener-bener ngikutin sama course ini dengan sungguh-sungguh gitu, karena akhirnya jadi kebuka matanya gitu kan. Dan itu kan ada teman-teman dari US, UK, Iran, Pakistan, itu luar biasa, masya Allah ya. Setiap negara tuh punya tantangannya masing-masing, apalagi teman-teman US, UK ya. Mereka tuh bener-bener masya Allah luar biasa. Apa yang mereka hadapi sih Teh kalau dari dengar cerita real life langsungnya? Mereka langsung hadap-hadapan sama FBI, sama pemerintahnya sendiri gitu. Maksudnya kayak bahkan mereka itu udah gontok-gontokan face to face gitu loh. Aku bahkan lihat ada yang ditonjok juga waktu itu. Iya. Lihat gak sih? Yang 2 orang itu, nah jadi setelah beberapa hari pulang dari Turki, itu kejadian tuh. Jadi ada satu orang tua punya 2 anak. Nah anaknya ini tuh ditangkap sama Egypt Embassy karena mereka itu bener-bener vokal banget. Egypt Embassy? Iya, yang ada di US. Gila gak? Hah? Why? Aku belum. Why Egypt Embassy? Ya karena kan mau break the stage kan. Ya, nah anak 2 ini itu teman-temanku juga yang di US, dia di New York. Ya dia cerita itu ditangkap. Terus dan itu benar-benar dijadiin poster khusus untuk ya all eyes on 2 orang ini, aku lupa namanya siapa ya. Gitu. Terus ayahnya pun bahkan udah ngomong di media, udah berani ngomong di media gitu. Jadi kayak gitu loh perjuangan mereka yang kayak di kampus ngomong terus discourse ya kayak gitu-gitu loh. Apalagi kan FBI itu, dan selain kita ngomongin tentang Zionisme, walaupun sebenarnya berkaitan ya, kita ngomong FBI gitu kan, kayak karena Prof Sami itu kan orang dideportasi dari US ke Turki. Jadi beliau tahu banyak tentang US. Kita belajar Grand Design Amerika. Grand Design? Iya, kita belajar Grand Design Amerika. In what way? Kayak dalam perspektif Zionis. Gitu, bentuk-bentuknya kayak gimana aja. Kayak ya jangan sampai ABCD segala macam, aku takutnya ini terlalu berat ya dibahas di sini
gitu-gitu. Jadi wah Gils ini Oke. ini banget ya musuh kita gitu. Dan aku ngerasa Prof Sami itu ngumpulin kita itu kayak ada dari US UK tuh pengen nguatin teman-teman yang di US UK. Karena Karena- ngerasa ada teman ya. Iya. Dan kerasa sih emang jadinya kayak oh semangat ya, yang kayak oh sedih banget gitu. Ya ampun, dan ini dari kayak the Iya. whole world. Iya, bener banget. Dan itu tuh kayak terus banyak ini kan, banyak ada beberapa tamu, dosen tamu ngomongin tentang boikot akademik, boikot ekonomi. Itu aku seneng banget deh ngebahas itu gitu kan. Jadi kayak kebayang ya, oh iya gitu, mengguritanya Zionis itu sangat luas. Ya kita tahu lah Indonesia kayak Iya, gimana gitu kan. Yang kemarin UI pun juga udah, USJP udah sangat bersuara gitu kan. Itu luar biasa banget. Itu level up movement lah buat aku untuk teman-teman SJP gitu. Dan itu sebenarnya udah dilakuin lama oleh teman-teman kita di US sama di UK gitu. Dan ini Kak, luar biasanya adalah teman-teman aktivis Palestina yang di US sama UK itu mereka kebanyakan imigran. Ya kayak Iya, contoh di New York itu ada satu orang yang aku ada berapa orang ya dari New York ya kalau nggak salah ya. Jadi mereka tuh bergerak dari masjid. Wah itu keren banget. Masya Allah. Jadi mereka itu ya, aduh aku tuh sampai sekarang masih envy loh sama mereka. Masjid itu tuh jadi kayak central of movement. Masjid. Jadi kayak teman-teman tuh berkegiatan semua di masjid. Bahkan kayak mereka ngecek mental health mereka tuh di masjid. Ngebahas hadis arba'in, Masya terus Allah. ngebahas tentang Hidup ya Zionisme. maksudnya. Hidup banget. Dan itu tuh kayak kemarin aku lihat mereka itu bikin protes terkait kasino di New York. Kasino tempat Kasino ini. tempat judi. Kasino Indro Dono. Ya itu. Bukan. Masa orang Mulai kenal ini. ya orang New Mulai York. mancing nih. Mulai ini. Orang New York kenal ya. Gitu. Terus kayak mereka tuh keren banget pergerakannya gitu kan. Terus kayak mereka cerita mereka bikin circle-circle untuk ngaji bareng-bareng. Itu saling nguatin untuk gerakan Palestina, kerasa banget. Jadi bener yang tadi diajar di deliver dari summer course itu berangkat dari akidah, dari bagaimana itu rohiyahnya dulu gitu. Iya benar. Karena emang kalau Aska ingat waktu yang sama Dania di Prasmat Camp, itu kan kita ngundang SJP dari Florida ya. Kan Dania bilang bahkan yang ngegerakin SJP di sana itu di Florida emang orang Muslim, mahasiswa Muslim. Kalau nggak ada mereka juga nggak akan ada gerakan gitu. Jadi isu itu punya kita gitu. Nah aku kan Dania ngomong terus kayak sebenarnya sama tantangan teman-teman SJP di luar sama Indonesia itu sama gitu. Ya harus narikin orang gitu. Ya sama lah gitu. Dan yang bergerak ya teman-teman Muslim di sana di Florida gitu. Ya Masya Allah, karena yang aku lihat juga yang di US kayak gitu sih, teman-teman Muslim. Tapi packaging itu keren banget, mereka bisaan lah gitu ya, kreatif banget gitu. Itu, nah setelah pulang dari Turki, aku nggak bisa tidur, bener-bener nggak tidur selama 2 hari. Serius. Tahu nggak kayak orang yang panik. Aku takut gitu, ngapain lagi ya gitu, kayak kalau gue nggak gerak nih, ini Zionis makin gede aja nih gitu ya. Terus gimana ya kabar Indonesia, pokoknya banyak yang hal aku pikirin, karena aku kan kita dikasih materi tuh ini ya print out. Aku ngebaca-baca lagi materi-materinya setiap malam tuh, terus kayak detiknya di mana ya, terus kayak ini nih yang penting nih segala macam gitu. Aku 2 hari nggak tidur. Karena aku baru ketemu sama Prof Sami dan aku sangat amazed dengan pemikiran dan ilmunya. Aku ngebuka Twitternya X beliau. Aku ngebacain cuitan-cuitannya beliau gitu sampai udah connecting the dots aja gitu. Kayak aku pengen punya pemikiran yang utuh juga tentang Zionisme gitu kan. Ya karena beliau bilang ini fardu ain, untuk mengenal musuh tuh fardu ain gitu. Makanya kayak aku ngerasa itu berdoain tuh kayak
Kayak bebannya ikut berpindah. Alhamdulillah. Jadi nggak sendirian. Aku merinding banget sumpah. Astagfirullahaladzim. Iya, karena belum banyak juga yang ngomongin tentang, maksudnya benar-benar apa namanya, karena beliau itu tuh beliau bilangnya emang kita harus ngebongkar Zionis, ngebongkar gimana apa besarnya Zionis, terus bentuk-bentuk di setiap negaranya kayak gimana. Bentuknya gitu. bener subtle apa? Halus banget ya kadang kita Halus nggak nyadar banget. Nah, itu. Aku juga waktu ikut Smart Camp kemarin kayak what, kayak bener-bener Iya kan? ini itu kayak semuanya tuh nyambung gitu. Betul. Bener-bener gurita raksasa yang Parah banget. mengendali dunia. Nah itu. Jadi Biasa banget. Israel itu cuma bagian kecil, seuprit di Timur Iya, Tengah. dia tuh ibarat kayak wajah yang ditampakinnya gitu. Wajah kan? yang ditampakin. Wajah busuk yang ditampakin gitu. Iya, jadi kayak Israel ini tuh jadi Zionis yang di Timur Tengah. Nanti Zionis yang di Asia-nya ada lagi. Bahkan di Indonesia pun juga ada gitu. Di episode yang lain. Gitu. Jadi Masya Allah gitu, luar biasa. Oke. Nah dari itulah ketika 2 hari gak bisa tidur itu kayak, itu bener-bener yang bahkan sampai sekarang kayak oke deh, aku bakal spending time dalam sehari 1-2 jam untuk nyari tahu tentang Zionis. Dari sejak itu sampai kemarin malam, maksudnya kayak ya sederhana ngeliatin cuitannya Prof, terus ngebuka lagi materinya, Iya. terus dengerin podcast Timur Tengah gitu. Iya. Dari tadi setiap Tessara bilang X-nya Prof Sami, aku kayak gue mau follow. Gue baru tahu Prof Sami punya X. Beliau lebih aktif di X. Lebih aktif di X. Oh my god, oke. Masya Allah banget. Udah banyak loh followersnya. Oke. Yang jadi referensi banyak orang juga sih kayaknya Prof Sami. Iya benar. Oke. Dan tadi udah ada insight dari Dublin kan ngelihat bagaimana in real life masyarakat gitu ya. Masyarakat yang mungkin majority malah non muslim gitu. Iya. Dan kalau dari Turki dapat yang pembekalan akidahnya, pembekalan sesama muslim, bagaimana kita sebentar dulu jadi penggerak. Betul. Yang mungkin gak kelihat, maksudnya narasi-narasinya kalau Azka lihat narasi-narasinya lebih kayak orang luar tuh gerak banget SJP-nya. Kita nggak tahu ternyata di belakang emang muslim-muslimnya juga aktif Kita gitu. yang bahkan ini Kak menariknya, jadi ada, aku lupa namanya siapa di Turki, kan kita saling mutualan lah ya IG gitu-gitu. Terus kalau teman-teman tahu deh Palestine Youth atau apa gitu, itu udah besar juga akunnya. Jadi teman-teman di Eropa, Amerika yang aku temuin itu, mereka tuh nggak terlalu aktif di medsos as personal, tapi mereka tuh kerja kolektif untuk ngegedein akun-akun besar gitu tentang Palestina. Jadi aku ketemu sama temennya yang ngegedein akun ini. Wah. Palestine Youth deh, yang coba ya mungkin teman-teman nanti ini ya sobat dicari yang profilnya tuh kayak hitam putih gitu, yang bikin Kevia kok nggak salah. Itu luar biasa. Pas, oh jadi ini kalian yang ngembangin gini-gini. Wah aku seneng banget kayak iya gitu. Wow, followers udah gede banget dan itu selalu update. Dan ketika itu ya mereka juga setelah personal nggak punya IG yang gimana-gimana. Kan mereka kerja kolektif. Itu keren banget. Kerja kolektif ini sih yang aku notice dari tadi pola-polanya ya. Kayak mereka tuh paham bahwa bekerja itu harus bareng-bareng. Dan berstrategi. And it's not about me. Yes. It's about Palestine. Nah, itu nggak sih? Wah, ini yang mau ngomongin juga nih. Jadi waktu pas 2 hari nggak bisa tidur itu, kan aku tuh mikirnya tuh apa yang bisa gue lakuin, gue terus kan. Oke, gue harus gini. Aku tuh nggak menyadari bahwa sebenarnya aku tuh harus ngajakin orang-orang gitu. Karena mungkin tujuan gue belajar sama Marcos bukan karena harus lo yang muncul, harus lo yang ide, enggak gitu ya. Jadi aku ngobrol kan sama sahabatku gitu. Aku tuh gini tahu nggak tidur gini terus aku akan gini. Terus temanku bilang, ini tuh udah saatnya lo nge-influence yang lain untuk biar bisa gerak juga gitu. Itu langsung kayak oh iya ya gitu. Jadi kayak waktu nggak bisa tidur 2 hari itu ngerasanya kayak panic attack gitu. Gue nggak bisa gini diem segala macam. Ternyata oh ya yang kurang dari aku itu adalah ngajakin teman-teman. Makanya ketika itu tuh udah 2 kali pertemuan sama teman-teman baik Berisik Bogor dan Bogor SJP, kita saling nguatin.
aku nge-share materi yang aku dapetin tentang Zionisme, terus kita saling diskusi. Jadi kan biar kita sama dulu nih pemahamannya, biar geraknya enak gitu. Ya aku belajar tadi yang Aska bilang, mereka tuh kerjanya kolektif bareng-bareng. Aku pengen juga itu diterapin gitu. Jadi nggak perlu dulu kita bikin acara yang gede-gede, tapi ternyata teman-teman gak ada isinya gitu. Dan lebih ke seremonial doang. Iya, lebih seremonial doang gitu. Nanti kan ruhnya nggak dapat ya gitu. Akhirnya ya udah. Aku juga bilang ke teman-teman, jadi sekarang kita kalau kumpul ada diskusi dulu, baru rapat buat agenda gitu. Jadi akhirnya aku tahu dulu ya, biar gitu. dulu. Dan sekarang lagi ngomongin tentang Zionis. Gitu. Ini aku belum nanya udah dijawab nih. Tadi mau nanya. Tadi aku kayak tapi aku udah dapet sih jawaban. Cuma buat teman-teman nih yang kurasa ada beberapa yang mungkin perlu dikasih dikasih insight real actionnya. Kalau tadi kan in general berarti yang perlu kita mau lakukan sekarang adalah kerja kolektif. Gimana kita nggak it's about only me, nggak hanya aku yang bersuara. Kalau tadi kan udah belajar gimana supaya berani bersuara, ya udah dalamin, pahamin, supaya kalau bahasa lapangannya sih kalau ada yang nanya kita bisa jawab. Tapi sebenarnya kalau bahasa campaign yang menurutku ketika kita paham, semua yang keluar tuh kan berangkat dari hati kan, karena kita tahu urgensinya. Nah tapi ada kebayang gak sih Teh Sarah kira-kira apa sih yang bisa nih, kan Teh Sarah ini koordinator jaringan Baik Berisik nih, setelah tadi banyak insight dan nyadar banget oke, kita harus sudah mulai influence bukan berisik sendiri. Apa ya, langkah apa yang bisa applicable banget sih, kayak in realnya konkretnya seperti apa yang bisa kita lakukan terkait mulai kerja kolektif yang mungkin terlintas pertama kali, yang realistis. Iya. Nice. Karena gini ya, aku tuh kadang suka pengen agak ngomel aja. Kita bikin ini gitu. Ya udah kerjain sekarang gitu. Gitu. Enggak, aku enggak. Iya. Gitu ya. Karena kayak apa sih? Kalau kita terlalu perfeksionis, akhirnya kita nggak ngelakuin apa-apa. Itu. Jadi kayak teman-teman kepikiran apa sederhana, udah jalan aja. Karena aku kayak gitu sama teman Baik Berisik Bogor, kayak bahkan kayak misal mau kumpul di alun-alun kota Bogor pakai kevi, ya udah ayo. Orang juga kan simbol-simbol kan penting ya, gitu. Jadi kalau yang realistis itu sesuai dengan kemampuan masing-masing menurutku ya. Kalau teman-teman punya silent action di depan McD misalkan, ya udah lakuin. Mengajakin, kan kolektif, berdua kan udah kolektif. Lo berdiri sendiri, temen lo yang nge-shoot, udah selesai. Itu kolektif gitu. Terus sekarang misalkan ada alarm for Gaza, jadi semua di global itu tuh lagi pada ngebunyiin alarm gitu kan di jalan-jalan. Ya udah. Jadi sederhana aja sih berpikirnya gitu. Bareng-bareng kerjanya. Terus kalau misalkan ya kayak aku tiba-tiba Aska bikin konten ini yuk gitu kan, aku nggak sendirian kan, itu kerja kolektif. Nanti misalnya Nandi sama Hendro yang ngebantuin nge-shootnya, kita yang mukul-mukul apa gitu. Jadi ya mukul-mukul apa nanti. Jadi nanti kalau ada konten naik ini behind the scene. Oh iya benar. Soalnya dia belum briefing kan. Kenal dia sama Hendro ini masalahnya. Impulsif gas-gas aja ya. Iya. Nah itu. Jadi gas-gas aja. Bener. Gitu. Kalau misalkan tiba-tiba di tengah jalan kita nemuin kesalahan, udah evaluasi. Selesai gitu. Kita kan nggak sempurna gitu ya. Karena yang penting mah kita aksi aja gitu. Ya realistis aja sih gitu. Terus banyakin jejaring, banyakin ketemu sama orang yang itu mungkin di luar circle kita gitu ya. Itu yang lagi coba kami Baik Berisik lakukan. Deketin siapa nih, kita yuk gitu. Mungkin nggak perlu kelihatan dulu di medsos, nggak apa-apa gitu kan, nggak langsung yang harus boom kelihatan sama orang, nggak. Kita main grassroots dulu, ketemu sama ini bareng-bareng, ketemu sama ini tuh. Yang penting ada muatannya. Ada muatan. Ada nggak secara eventual itu sih perlu di ini. Karena nih teman-teman, yang kurang dari kita di Indonesia adalah pergerakan yang panjang. Kalau orang luar negeri tuh mereka luar biasa konsistennya gitu ya, terus luar biasa masifnya gitu. Karena pertama mereka itu menurut aku
ya udah aksi yang sendiri berdua gitu kan, yang terus abis itu aksi-aksi yang emang bisa dikerjain sama bareng-bareng, yang hari itu juga jalan-jalan gitu. Itu sih yang kurangnya dari kita tuh itu. Dan alhamdulillah ini udah dicoba dilakukan sama teman baik berisik gitu. Karena Teh Imun selalu bilang gerak aja gitu. Kalau di depan ada tantangan, terus ada hal-hal yang salah, belajar udah gitu aja. Masya Allah. Dan kalau tadi Teh Sarah bilang kurang Indonesia adalah kita tuh nggak sekonsisten orang luar. Kalau Teh Sarah kan berarti anomali nih di Indonesia. Semoga makin banyak ya. How bisa konsisten? Ada nggak sih kayak mungkin value atau sosok yang jadi inspirasi yang bikin kayak ketika pasti kan ada ya fase-fase ketika aktivis itu futur lah. Yes, aku ngerasa banget gitu. Ketika di masa-masa kayak gitu apa sih yang bisa bikin balik lagi? Ini aku benar-benar dapat jawabannya ketika di Turki. Waktu dipaparin sama Prof Sami tentang Zionisme, tentang banyaknya masalah di dunia ini, aku cuma kepikiran satu hal. Ya Allah, aku kangen sama Rasulullah. Ini kalau Rasulullah ada kayaknya gak bakal serumit ini deh hidup. Gitu. Jadi aku kepikiran kayak banyak nemuin masalah besar banget di dunia ini, kita ngelihat ini Israel kok nggak beres-beres gitu ya. Allah kan bisa aja sekarang selesaiin, tapi enggak, itu ujian buat kita gitu. Aku pengen kita bergerak. Terus kalau nggak ada Palestina, lo bisa bersatu dengan orang lain dengan cara apa? Terus lo bisa kayak nge-push diri untuk jadi sebenar-benarnya hamba, mau kayak gimana caranya gitu. Terus di materinya kayak sampai 2 hari itu sebenarnya aku mikirin itu, kayak ini ya Allah kangen deh gitu. Ini masalahnya besar banget ya nih di dunia gitu. Tapi kalau misalkan dan cara buat jadi, kita kan pengen banget ya diakuin sebagai hamba, sebagai pengikut Rasulullah gitu. Ya ini caranya gitu. Itu aja sih. Jadi itu, dan aku dapetin strong way aku ketika aku di Turki kemarin gitu. Tau gak sih cerita Teh Sarah ini? Kangen banget sama Nabi Muhammad gitu. Aku pagi ini baru aja dapet. Karena aku juga tadi pagi ada sebuah forum lah ya, dan di situ juga pematerinya tuh bilang, iya tadi pagi anak Teteh nanya gitu. Dia udah agak gede gitu anaknya. Umi, kayaknya enak banget ya kalau ada Rasulullah sekarang. Itu aku ngerasain banget kayak kan, walaupun sebenarnya kita juga belum tentu ketika ada Rasulullah kita ada di sini ya, cuma di jalan rasanya ini ketika, gitu kan. Wah, Insya Allah. Iya, kayaknya enak banget gitu, kayak kita kalau mau ngadu, ya Rasulullah, ya Allah aku capek banget kayak gini, tolongin gitu. Aku banyak banget sih ini iblis-iblisnya. Insya Allah. Terus gitu kan. Karena kan kalau aku kan belajar tuh kayak setiap nabi dan rasul itu selalu ada iblisnya dengan bentuk yang berbeda, kayak Raja Namrud di zaman Nabi Ibrahim, Fir'aun di zamannya Nabi Musa gitu kan. Kita nih iblisnya ada tapi nabinya nggak ada. Terus kayak, dan itulah kenapa kita menjadi sebaik-baiknya umat ya hari ini gitu, karena kita dikasih ujian yang besar tapi nabinya udah nggak ada gitu. Dan cara menyeleksinya buat diakuin jadi umatnya Rasul ya itu. Masya Allah. Dan sekarang parameter kita ya ada di Palestina gitu. Jadi kadang coba deh kayak sesederhana kalian lagi bengong gitu ya, lagi capek gitu ya. Ya Allah jangan sampai aku diganti sama orang lain ya gitu. Itu sih benar. Saya juga kayak bukannya ketika kita sadar sekarang pun itu sebuah keberkahan yang luar biasa sih. Iya, itu sadar itu adalah keberkahan yang paling besar. Dan itu harus dijaga. Harus dijaga dan harus disyukuri benar-benar. Bahkan kayak aku kalau malam nih 2 jam sejam belajar Zionisme tuh aku bersyukur tahu, setelah aku tutup buku, tutup laptop, alhamdulillah ya Allah aku masih dikasih kesadaran untuk belajar tentang Zionisme Ya Allah. gitu, karena guilt Zionisme itu luar biasa karena kan Zionisme itu kan bukan jadi gini kan, Zionis itu berusaha untuk
mengubah citra Yahudi yang religious menjadi negara, kewarganegaraan kan, jadi sebuah entitas gitu ya, state gitu. Artinya Zionis itu tuh bentuknya ya Muslim ada yang Zionis, Kristen ada yang Zionis, Yahudi pun ada yang Zionis gitu. Jadi aku tuh kadang suka aku berdoa sama Allah gitu ya supaya pergerakan Baik Bersih Bogor terutama gitu. Aku benar-benar specifically berdoa gitu. Semoga teman-teman IPBSJP, teman-teman Baik Bersih Bogor itu bisa approach dengan mudah ke teman-teman yang berbeda agama, karena itu jadi PR banget buat kita gitu. Ada sedikit boundaries atau apa entah gitu kan. Itu luar biasa sih, kayak terus aku baca buku ini 100 Years War on Palestine yang Rashid Khalidi kalau nggak salah ya. Itu juga luar biasa, itu kan buku bestseller, itu rekomendasi dari Teimun juga. Itu juga tentang Zionis. Awal-awal kayak wah gila sih. Theodor Herzl yang pertama kali punya ide itu ternyata di tahun yang sama ada keluarga Khalidi juga yang udah bersurat ke Theodor Herzl sebelum launching ide dia untuk punya Yahudi state itu luar biasa tuh, kayak wah keren banget, kayak mereka bersurat gitu, kayak udah lu kayak ibaratnya kalau bahasa kita mah lo jangan macem-macem deh sama Timur Tengah sama Palestina, karena ketika lo ngambil tanah Palestina dan bilang itu buat Yahudi Timur Tengah tuh bakal marah gitu. Kamu tuh bakalan memecah agama Yahudi, Islam dan Kristen gitu. Jadi mereka kan emang menunggangi isu agama ya sebenarnya gitu. Wah itu yang baru pekan lalu aku pelajari gitu. Terus kemarin contoh-contohnya gitu ya. Bahkan yang aku jadi PR banget adalah teman-teman di timur, di NTT, di Kupang. Jadi aku pernah kemarin itu ngisi di teman-teman Kupang di NTT. Insya Allah segera ada Baik Bersih Kupang. Kemarin tuh udah sempat ngobrol-ngobrol. Di timur itu luar biasa, gerakan Zionisme besar banget, gencar banget. Jadi banyak anak-anak di timur yang dapat beasiswa ke Israel. Oh really? Iya, belajar tentang pertanian. Gitu. Ya teman-teman timur cerita semua gitu kan, kayak bentuk-bentuk Zionisme kayak gimana. Bahkan mereka mah nemuin bendera Israel yang berkibar tuh ada di sana. Dan inilah kenapa Zionisme ini susah sekali, karena wujud-wujudnya adalah suatu hal yang baik, benefitnya besar yang berbagi kebaikan, membantu dan segala macam. Iya, memang gitu. tipis banget. Itu luar biasa. Dan ini ya tadi balik lagi ke gerakan global itu. Jadi ada cerita dari teman-teman di Kupang. Ada teman mereka gitu ya yang ketika di Kupang itu dia tuh nggak mau banget ngomongin Palestina, kayak anti banget lah gitu, nggak mau diskusi tentang Palestina, apaan sih Palestina. Tapi qadarullah beliau ini dapat beasiswa ke Australia yang luar biasa, pergerakan Palestina ya, pulang-pulang jadi paling Palestina. Masya Allah. Dan narasinya? Karena aku punya saudara di Palestina. Palestina saudara-saudara aku, maksudnya secara ini ya humanity gitu. Jadi luar biasa gitu ya, pengaruh gerakan global gitu untuk mengubah paradigma orang-orang. Itu luar biasa. Gitu. Masya Allah, ini hate conversation. Iya. Naik turun, Masya Allah. Begitulah, jadi besar banget tentang Zionisme ini. Dan kalau mungkin untuk teman-teman yang masih bingung start dari mana untuk mulai bersuara, berarti dari belajar dan kenali musuhmu itu iya sih, benar. That's kenali really musuhmu. A powerful sentence sih, benar. Iya. Kenali musuhmu dan pahami juga isunya benar-benar dalam. Insya Allah, memang sih aku juga ngerasa ketika aku mulai benar-benar lebih memahami lebih dalam kalimat-kalimat dan energi untuk
bersuara tuh keluar sendiri gak sih? Karena Iya. kita Tahu ilmunya, tahu strong apa yang way-nya. terjadi, tahu harus ngomong apa, tahu harus kemana dan seperti apa. Dan belajar sejarah juga penting. Sejarah tuh luar biasa karena orang-orang kayak ilmuwan kayak Ilan Pape, terus apa namanya, siapa yang menulis buku bareng Ilan Pape itu? Buku apa? Noam Chomsky. Itu kan mereka tuh ilmuwan, sejarawan gitu. Jadi ketika kita belajar sejarah, itu bakal nemu deh. Karena kan mereka itu bahkan yang kewarganegaraan Israel siapa? Ilan Pape ya? Noam Chomsky yang kewarganegaraan Israel ya? Ilan Pape kan? Ilan Pape kewarganegaraan Israel. Jadi dia di buku On Palestine tuh bilang waktu dia kecil, waktu SD lah, TK gitu lah, dia tuh bener-bener udah dicekokin bahwa orang Palestina tuh kayak binatang, kayak tikus yang yang boleh dimusnahin. Tapi ketika dia belajar sejarah sebelum Nakba itu ya 1930-an gitu ya. Sorry 30 tahun setelah Nakba dia dapat dokumen-dokumen yang asli tentang Nakba, itu dia langsung berubah apa frekuensi dan arah geraknya untuk Palestina. Jadi sejarah itu penting banget gitu untuk dipelajari. Kita jadi tahu hak-hak Palestina yang dirampas tuh kita jadi tahu. Apa hak PBB gitu ya, apa hak Liga Bangsa-Bangsa membagi mendeklarasikan Israel sebagai sebuah negara, apa haknya gitu. Jadi hal-hal yang sederhana, nggak perlu jadi Muslim untuk belajar. Pastinya emang sejarah itu semua orang harus belajar, harus tahu gitu. Itu sih penting. Sejarawan yang bukan Islam itu paham sejarah, makanya standingnya buat Palestina gitu. Aku selepas Smart Camp aja ngerasa banyak banget nih buku yang harus gue baca. Iya, benar Karena banget. waktu di dining room kan ada banyak buku yang dijajarin. Selama bersama Tesara makin banyak nih buku yang harus aku pelajarin. Tapi gak apa-apa, justru start from sekarang ya. Dan buat anyone out there yang juga masih starting point, it's okay to start. Iya, gak apa-apa. Dan mulai bersuara bersama supaya gerakannya bisa jadi kolektif. Betul, itu penting. Dan jadi salah satu wasilah gimana kita jadi membuktikan bahwa kita adalah umat Rasulullah, itu sih salah satu yang menjadi penguat kita, insyaallah sampai akhir hayat. Amin. Insyaallah. Jadi Sarah, makasih Aska hari ini seru sekali. Ini kayak Smart Camp 4,5. Saya sekarang menuju 5.0 ya. Ditunggu ya kabarnya nanti di Instagram. Iya betul, harus ikut Smart Camp. Baik juga teman-teman yang nyimak sampai akhir. Insyaallah kita ketemu lagi di bincang isu berikutnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.